rekan Mulikers, 2022 ini Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah ajang pertemuan internasional Forum G20 loh. Presidensi Indonesia dalam Forum G20 ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mendorong isu terciptanya kesetaraan penyandang disabilitas dalam multisektor. Karena ini merupakan salah satu dari 4 isu prioritas Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu mendorong adanya partisipasi para penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Pada pertemuan pertama Presidensi G20 Indonesia, kelompok kerja bidang ketenagakerjaan di Jakarta 8-10 Maret 2022, Kementerian Ketenagakerjaan secara serius mengusulkan pembahasan terkait perlindungan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas dan strategi penyediaan tenaga kerja kompeten. Berdasarkan data Sakernas BPS Agustus 2021, di Indonesia terdapat Ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang penyandang disabilitas yang berusia 15 tahun ke atas, sekitar 44 orang masuk dalam pasar kerja. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka penyandang disabilitas pun dapat dikatakan tergolong kecil, yaitu hanya sebesar 4,89%, yang artinya dari 100 orang angkatan kerja penyandang disabilitas, sekitar 5 orang merupakan penganggur. Jumlah penyandang disabilitas yang bekerja tercatat sebanyak 7,04 juta orang, sebagian besar tinggal di pedesaan. Untuk rentang usia pekerja penyandang disabilitas adalah sebagai berikut. Dan jika berdasarkan pendidikan terakhir adalah sebagai berikut. Dan bila dilihat dari segi lapangan usaha, penyandang disabilitas lebih banyak bekerja di sektor Melihat potret ketenagakerjaan penyandang disabilitas dalam pasar kerja, penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pasar kerja didominasi oleh mereka yang tingkat pendidikannya tergolong rendah, sehingga banyak dari mereka yang hanya dapat bekerja pada sektor informal, diindikasikan karena kurangnya kompetensi. Ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah. Bagaimana membantu tenaga kerja penyandang disabilitas agar dapat bekerja secara layak dan dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Unit layanan disabilitas ketenagakerjaan ini yang meliputi perencanaan, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas. Di dalamnya juga termasuk penyampaian informasi kepada seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung para penyandang disabilitas di dunia kerja. Selain peluncuran, Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan penghargaan kepada 6 perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Ke-6 perusahaan yang menerima penghargaan antara lain Platform Siap Kerja juga memiliki layanan WLKP online yang memuat informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam WLKP online yang mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas di perusahaannya. Sampai dengan 11 Oktober 2021, perusahaan yang terdaftar dalam WLKP online yang mempekerjakan penyandang disabilitas sudah mencapai 2.322 perusahaan di seluruh Indonesia. Melalui sejumlah upaya tersebut, diharapkan para penyandang disabilitas dapat terus memberikan peran aktifnya di dunia kerja sebagai bentuk nyata pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Demikian rekan Mulikers, semoga dapat menambah wawasan ya. Salam satu data.